Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita dari Battlethrough The Heaven Season 5 episode ke-154. Di episode sebelumnya kita melihat jika ada sosok baru dari Aula Jiwa muncul. Ternyata itu adalah Tianjun keempat. Tianjun ke-9 yang merasa jika dia mendapatkan bantuan, maka dia meminta kepada Tianjun keempat untuk membantu dirinya. Namun hal yang mengejutkan, Tianjun keempat sama sekali tidak memperdulikan Tianjun ke-9 yang sedang dibuat sekarat oleh teknik penciptaan surga. Tianjun keempat malah berkata jika Tianjun ke-9 bisa pergi dengan tenang. Xiaoyan yang sedang tergantung di udara dengan teknik penciptaan surga diserang dengan piton pelahap hingga membuat sebuah ledakan besar tercipta di tengah medan perang. Melihat ledakan itu, semua orang mengkhawatirkan Xiaoyan. Di sana terlihat samar-samar sosok dari Tianjun keempat yang diselimuti energi padat yang mengerikan. Xiaoyan yang sudah diselimuti oleh energi merah berwarna darah itu masih tersenyum meski ada jejak darah di sudut mulutnya. Di sini Xiaoyan menyelimuti dirinya dengan api 3000 teratai hati, membuat semua orang aliansian bersorak dengan bangga melihat pemimpin mereka bisa menangani Aula Jiwa sendirian. Pindah ke Tianjun keempat, dia sedikit memuji kemampuan Xiaoyan dan memperlihatkan dirinya di depan semua orang. Hai Bodong dan yang lainnya melihat sosok ini, mereka tahu jika Tianjun keempat bernama Su He. Dia dikenal sebagai orang yang sangat kejam dan tidak akan membelas kasih kepada siapapun. Su He pun ternyata berada di dusun bintang 9. Hal ini jelas membuat semua orang sangat terkejut dan mengkhawatirkan Xiaoyan. Namun kita tahu saat Xiaoyan keluar dari makam surgawi, dia telah mencapai dusun puncak bintang 9. Nah, dilanjut lagi guys. Terlihat Su He menarik semua energi yang dia berikan kepada semua orang di sekte singa yang mendalam. Hal ini membuat semua orang sekte singa yang mendalam menjadi tak berdaya. Bahkan mereka semua harus kehilangan nyawanya. Semua energi ditarik, Su He menjadi lebih kuat. Bahkan membuat Xiaoyan menggerinyitkan giginya dan memasang wajah jahat. Karena Xiaoyan tahu jika ini adalah teknik yang menelan darah akan meningkatkan kekuatan mereka. Merasa semua akan sangat berbahaya, Xiaoyan memperingatkan semua orang aliansian untuk mundur dan tidak ada yang boleh maju tanpa perintah dari dirinya. Mendengar perintah Xiaoyan, semua tetua dan bala pasukan langsung menarik diri untuk mundur. Su He terus menyerap darah dari orang-orang sekte singa. Hal ini membuat Xiaoyan sangat marah hingga dia melesat ke arah Su He dengan tinju yang diselimuti api 3000 teratai hati. Su He yang melihat Xiaoyan mencoba menyerangnya, dia berteriak jika Xiaoyan boleh menggunakan semua api surgawinya. Namun itu tidak akan berarti. Xiaoyan yang tidak memperdulikan itu, dia terus melesat. Sebelum tiba-tiba Su He meledakkan dokinya, membuat energi merah darah ini memadat menghentikan Xiaoyan. Tidak sampai di situ, Su He menggerakkan tangannya, membuat Xiaoyan seperti diremas. Bahkan Xiao Yishan dan Hai Bodong berteriak mengkhawatirkan sambil melesat ke arah Xiaoyan. Di sini terlihat jika Xiaoyan seperti dihancurkan, namun dia masih melarang semua orang untuk mendekat. Xiaoyan yang telah bersimbah darah tiba-tiba muncul warna emas dari nadinya, membuat Su He merasakan sesuatu yang familiar bagi dirinya.
Sedetik kemudian, ledakan energi berwarna emas mengguncang medan perang, membuat Sue menjadi heran jika garis keturunan Xiaoyan tidak seperti manusia biasa, karena garis keturunan ini sungguh sangat kuat. Xiaoyan yang menyadari ini sedikit tercengang, namun dia menyadari jika garis keturunan ini adalah sesuatu yang dia dapat sewaktu di makam surgawi. Hal ini kembali membuat orang aliansian menjadi tenang, namun tidak untuk Shuhe. Dia memasang wajah jahat seolah tidak percaya. Xiaoyan tidak ingin memberi kesempatan lebih lama. Seketika tatokan di keningnya muncul menyala dengan terang, bahkan tubuhnya memancarkan cahaya emas berkobar seperti api yang sangat panas. Sambil melesat, Xiaoyan menggunakan semua teknik tapak penghancur langit, pembalik laut, dan yang lainnya. Setelah memperhatikan begitu lama, Shuhe baru menyadari jika Xiaoyan memiliki garis keturunan dari klan Xiao, klan Gu, dan juga klan naga ponik surga. Terlihat Xiaoyan meraung ke atas langit, membuat ledakan energi yang tak terbayangkan menghancurkan medan segala gunung yang ada di sana. Melihat ini tidak ada yang tidak dibuat tercengang. Shuhe yang merasa jika dirinya sudah dipermalukan Xiaoyan, dia kembali meledakkan energi yang membumbung ke langit, memunculkan sosok iblis darah yang meraung ke arah Xiaoyan. Terlihat jika Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun, dia masih berdiri tegak di atas udara kosong, membuat Medusa berteriak memanggilnya dengan perasaan khawatir. Shuhe yang sudah yakin dengan tekniknya, dia kembali meremehkan Xiaoyan. Xiaoyan di sana hanya menatap tajam mengumpulkan energi yang berwarna-warni, sudah seperti mengumpulkan semua garis keturunan dari 4 klan kuno di dalam tangannya. Xiaoyan meneriakkan teknik 5 cincin ledakan api, memancarkan cahaya energi luar biasa bertabrakan dengan teknik iblis darah milik Shuhe. Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Dia muncul kembali dengan teratai amarah Buddha yang sangat besar, membuat Shuhe merasakan ketakutan yang luar biasa. Hingga dia menciptakan jubah darah untuk melindungi dirinya. Namun teratai amarah Buddha meledak tepat di depannya. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum dan mengira jika semuanya telah berakhir. Namun tangan Shuhe keluar dari reruntuhan batu sambil menghancurkan sebuah token. Xiaoyan yang menyadari jika Shuhe berniat untuk kabur, dengan cepat dia mengeluarkan api 3000 hati yang jatuh untuk menghancurkan jiwa Shuhe. Orang-orang dari sekte singa yang mendalam melihat ini, membuat mereka memutuskan untuk pergi melarikan diri. Namun Xiaoyan sambil tersenyum dan meminta semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan api 3000 teratai hati, Xiaoyan membuat semua orang dari sekte singa yang mendalam meminta ampun kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan berkata, jika mulai hari ini tidak ada lagi sekte singa yang mendalam. Orang-orang aliansian bersorak karena mereka akhirnya memenangkan pertarungan ini. Bahkan Ratu Medusa, Xiao Xiao, Tianhuo, dan King Lin beserta lainnya menyambut Xiaoyan dengan penuh pujian dan senyum yang lebar. Para orang kuat dari sekte bintang jatuh pun merasa puas karena sudah membantu tuan muda dari sekte mereka. Di sini Xiaoyan terbang menghadiri 2 saudara laki-lakinya, dan mereka berpelukan melepas kerinduan karena sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Xiaoyan melihat ke arah Medusa dan memanggil nama Selin sambil memuji kerja kerasnya selama ini. Namun Medusa dengan dingin berkata jika dia hanya melindungi orang dari suku manusia ular saja. Seketika Xiao Xiao melompat dari pelukan Medusa berlari ke arah Xiaoyan sambil memanggil Xiaoyan dengan sebutan Papa. Xiaoyan masih sangat kaku dengan hal ini. Bahkan dia berkata, sepertinya Xiao Xiao salah paham
karena dia bukan ayahnya. Kakak ketiga Xiaoyan pun datang dan mengingatkan apa yang sudah Xiaoyan katakan. Sekarang nasi sudah menjadi bubur dan dia harus segera menikah dengan Medusa. Karena dia telah mempersiapkan sebuah pesta pernikahan untuk Xiaoyan dan Medusa. Medusa dan Xiaoyan mendengar rencana itu hanya bisa terkejut dan terbelolok atau benganga. Di sana, Xiao Yishan, King Lin, dan Hai Bodong hanya bisa terdiam tanpa bisa banyak bicara. Cerita berlanjut keesokan harinya. Di sebuah paviliun, Xiaoyan dan yang lainnya berkumpul melihat Xiaoyan dan Medusa sedang menjelaskan siapa itu Xiao Xiao sebenarnya. Namun sepertinya mereka yang ada di sana sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan dan Medusa. Xiao Xiao yang melihat itu dengan sedih, dia meremas lengan baju Xiaoyan sambil berkata, apakah Xiaoyan benar bukan ayahnya? Jika benar, berarti Xiao Xiao akan hidup tanpa sosok seorang ayah lagi. Xiaoyan melihat itu mengangkat Xiao Xiao. Dia berkata, jika Xiao Xiao akan selalu menjadi malaikat kecil kesayangannya. Medusa yang melihat tingkah Xiaoyan merampas Xiao Xiao membuat Xiaoyan berkata, jika Medusa terlalu egois dan keras kepada anak kecil seperti Xiao Xiao. Ketika semua sedang sibuk mencari kebenaran dari status Xiao Xiao, datang seorang penjaga melaporkan jika pil yang berada di gudang tidak cukup untuk mengobati mereka yang terluka pasca pertarungan. Akhirnya di sini Xiaoyan mengecek gudang pil. Ternyata apa yang dia dengar memang benar. Bahkan Xiaoyan cukup kecewa kepada Gu He dalam mengatur aula pil untuk aliansian. Xiaoyan pun menanyakan keberadaan Gu He. Kakak kedua Xiaoyan mengatakan jika Gu He pergi melakukan pengasingan diri sejak setahun yang lalu dan meninggalkan aula ini pada 2 alkemis tingkat 7 yang bergabung setelah kepergian Gu He. Xiaoyan dengan wajah dingin dia berkata, seperti apa cara alkemis tingkat 7 ini membuat obat dan dia ingin melihatnya. Akhirnya 2 orang alkemis tingkat 7 itu dibawa menghadap Xiaoyan. Di sini Hai Bodong menjelaskan jika Wu Zhen dan Liu Chang telah menjual pil kepada orang luar, hal ini jelas tidak menghormati perintah. Bahkan berani menunjukkan wajah di hadapan ketua aliansian, yaitu Xiaoyan. Dengan sombong mereka berkata jika dia tidak mengenal ketua aliansi karena dia hanya menghormati aula pil. Karena mereka hanya dengan aula pil saja. Itu pun dipaksa oleh Gue yang memohon-mohon kepada mereka. Perilaku mereka membuat Medusa menjadi marah. Namun Xiaoyan dengan semeringah justru mengingatkan Medusa jika yang dikatakan mereka ada benarnya juga. Di sini Wu Zhen dan Liu Chang merasa bangga mendengar perkataan Xiaoyan. Bahkan dengan sombong mereka berkata jika Xiaoyan ingin menanyakan tentang alkemis, maka tanyakanlah kepada mereka berdua. Di sana terlihat Tian Huo dan King Lin yang mendengar perkataan Wu Zhen dan Liu Chang membuat mereka sedikit terkejut. Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang diambilnya sambil menghancurkan botol giok itu. Dia berkata jika dia khawatir bahwa dengan tingkat alkemis serendah ini kalian tidak pantas menjadi penggemar alkemis. Wu Zhen dan Liu Chang mendengar itu balik berkata, jika hanya mengalahkan Han Peng, Xiaoyan menjadi sombong. Di mata mereka Han Peng tidak ada apa-apanya. Di sini Xiaoyan menantang Wu Zhen dan Liu Chang untuk memurnikan obat. Cerita berlanjut di keesokan harinya, di mana terlihat arena alkemis di aliansian telah disiapkan. Semua orang berkumpul dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Pemurnian obat pun akhirnya dimulai, di mana Wu Zhen dan Liu Chang akan memurnikan obat tingkat 7. Hal ini membuat semua orang khawatir dan bertanya-tanya
Apakah Xiaoyan mampu mengalahkan mereka? Sorak-sorai dari penonton pun membuat suasana menjadi meriah. Terlihat Xiaoyan, Wu Jian dan Liu Chang sudah memulai proses pemurnian obat. Ketika Xiaoyan sudah mulai serius, Wu Jian dan Liu Chang sedikit tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiaoyan akan membuat pil Pierce Star. Mendengar itu semua orang benar-benar tersentak kaget karena pil Pierce Star adalah lanjutan dari pil tulang darah. Terdengar jika tetua dari sekte ular yang berada di samping Medusa berkata, jika yang dilakukan Xiaoyan menunjukkan jika dia sangat peduli kepada Xiao Xiao dan dia berhak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Medusa pun berkata, jika Xiaoyan bisa memurnikan pil itu, maka dia akan merestui Xiaoyan menjadi ayah angkat dari Xiao Xiao. Wu Jian dan Liu Chang khawatir dan bertanya-tanya lagi, apakah Xiaoyan benar-benar mampu membuat pil tingkat 8? Proses pemurnian berjalan dengan ketat. Energi spiritual mereka saling bertabrakan, membuat Wu Jian dan Liu Chang memuntahkan darah dari mulutnya. Bahkan di sini mereka terlempar keluar dari panggung batu karena tungku mereka meledak. Itu menandakan jika mereka telah gagal. Tidak terasa sudah 8 hari berlalu. Xiaoyan berulang kali mendatangkan petir. Namun hal mengejutkan, Xiaoyan mampu mendatangkan petir 5 warna yang sangat langka. Petir itu menjadi ganas menyerang menuju Xiaoyan. Namun Xiaoyan malah tersenyum sebelum mengeluarkan boneka iblis langitnya untuk menyerap petir 5 warna itu. Semua orang melihat ini menjadi bingung karena petirnya menghilang diserap begitu saja. Namun untuk Xiao Yeshan, dia tidak terkejut sama sekali karena dia tahu jika untuk Xiaoyan hal ini masih terlalu mudah. Akhirnya proses pemurnian pil Pierce Star pun selesai. Xiaoyan tersenyum dengan puas melihat hasil yang membuat dia cukup senang. Xiaoyan menatap ke arah Wu Jian dan Liu Chang, meminta mereka untuk mengakui kekalahannya. Namun Wu Jian dan Liu Chang justru berkata jika mereka adalah murid dari Xuan Yi. Seketika Xuan Yi muncul di hadapan mereka lalu berkata, jika mereka mulai saat ini tidak akan lagi bisa mengikuti tes kualifikasi alkemis di menara pil. Wu Jian dan Liu Chang hanya bisa terduduk lemas mendengar itu. Xiaoyan yang melihat Xuan Yi, dia langsung menghampirinya. Ternyata Xuan Yi ingin memberikan token untuk Xiaoyan agar bisa mengikuti lelang di alam langit. Xiaoyan yang mendengar itu langsung memanggil Xuan Yi dengan sebutan Nyonya karena dia tahu jika Xuan Yi adalah kekasih dari Yao Lao di masa lalu. Di sini Xuan Yi memberikan sebuah token untuk Xiaoyan. Tian Huo yang melihat itu langsung tahu jika itu adalah Leontin untuk menghadiri pameran dagang luar angkasa. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan harus kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, membuat dua orang saudaranya menyiapkan banyak barang agar bisa dibawa Xiaoyan dan menjadi hadiah dari Kekaisaran Jiama. Terlihat jika saudara Xiaoyan cukup sedih ketika harus membiarkan Xiaoyan kembali pergi, tak tahu kapan dia akan kembali lagi. Membuat Xiao Li berpesan agar Xiaoyan selalu menjaga dirinya. Akhirnya tiba saatnya untuk mereka pergi melalui lubang cacing yang telah disiapkan oleh Yao Lao. Medusa yang melihat ini memalingkan mukanya karena bagaimanapun sejujurnya dia tidak ingin berpisah dengan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian kita dibawa ke Pavilion Bintang Jatuh. Hal mengejutkan terjadi ketika Xiaoyan membuka kotak yang dia kira adalah hadiah untuk gurunya. Namun yang keluar malahan adalah Xiao Xiao. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa terkejut sebelum Mu Qingluan memuji Xiaoyan jika ternyata Xiaoyan telah memiliki putri di Kekaisaran Jiama.
Xiaoyan berusaha menjelaskan hal yang menurutnya keliru, namun sayang dengan ekspresi mengejek, semua orang tidak mempercayai penjelasan Xiaoyan. Sampai akhirnya Yaolou mengangkat Xiao Xiao dan meminta Xiao Xiao agar memanggilnya sebagai kakek. Xiaoyan benar-benar tidak berdaya melihat apa yang telah terjadi. Sebelum akhirnya Medusa datang, namun sebelum itu Xiaoyan bertanya kepada Xiao Xiao, apakah yang dilakukan Xiao Xiao diketahui oleh ibunya. Di sini Xiao Xiao dengan nakal berkata, jika ibunya sungguh tidak baik dan tidak membiarkan dirinya untuk pergi bersama papanya. Medusa yang sejak awal telah berada di sana mendengar semua percakapan mereka membuat Medusa marah, membuat sedikit kekacauan. Cerita pun berpindah di mana mereka semua berada di sebuah aula. Di sini Yaolou menasihati Xiaoyan dan Medusa agar tidak terlalu keras kepada Xiao Xiao, karena bagaimanapun dia masih kecil dan perlu belajar secara perlahan. Namun Medusa merasa jika perbuatan Xiao Xiao kali ini sudah terlalu berbahaya, hingga Xiaoyan yang mendengar itu memberi nasihat kepada Xiao Xiao agar tidak melakukan hal yang sama. Akhirnya Xiao Xiao meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Yaolou yang melihat Xiao Xiao sedih membuat dia menghiburnya dengan berkata jika dia akan melatih Xiao Xiao di masa yang akan datang. Di sini Yaolou memeriksa Xiao Xiao dan dia sangat senang ternyata Xiao Xiao memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar dari Xiaoyan, bahkan memiliki afinitas api dan jejak di kayu. Itu menunjukkan jika Xiao Xiao sangat cocok menjadi alkemis dan mewarisi pengetahuannya. Xiaoyan yang mendengar itu hanya bisa menghela napas, dan Medusa pun malah berterima kasih karena bagaimanapun dia tahu kemampuan Yaolou tidak bisa diragukan lagi. Singkat cerita, di suatu malam Xiaoyan dan Yaolou mengendap-endap karena mereka memiliki misi untuk pergi ke tempat pameran langit. Namun ternyata hal ini diketahui oleh Medusa dan dia memutuskan untuk ikut dalam hal ini. Sebenarnya Xiaoyan tidak berharap jika Medusa pergi karena bagaimanapun Xiao Xiao memerlukan sosok seorang ibu. Namun ternyata Medusa telah meminta Xiao Yishan untuk menjaga Xiao Xiao. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah pergi bersama meski ini di luar dari rencana. Singkat cerita, mereka akhirnya datang di wilayah selatan untuk mencari portal dimensi agar bisa masuk ke pameran dagang ruang angkasa. Yaolou dan yang lainnya akhirnya masuk ke dalam portal dan mereka berada di suatu tempat yang sangat megah. Melihat ini, Xiaoyan cukup terkesan. Bahkan Medusa yang melihat banyak barang bagus membuatnya tidak bisa menahan, mengeluarkan banyak koin emas untuk membeli apa yang menurutnya bagus. Xiaoyan dan Yaolou yang melihat Medusa menghambur-hambur uang membuat mereka hanya bisa menghela napas dan tak berani menegur Medusa meski sebenarnya mereka merasa kesal. Saat Medusa terus melihat-lihat, akhirnya dia menemukan sesuatu berbentuk kristal yang berwarna biru. Namun saat dia ingin mengambilnya, pemilik pasar itu justru menarik barangnya dan berkata jika Medusa tidak akan sanggup untuk membayarnya. Tentu mendengar itu Medusa menjadi marah, membuat Xiaoyan dan Yaolou tidak bisa membiarkan dia menimbulkan keributan di sini. Dan akhirnya Yaolou berkata jika itu adalah batu asal 7 warna dan berapa harganya. Pemilik pasar itu pun tertawa dan menjelaskan jika dia bisa mengambil batu asal 7 warna ini dengan menukarnya bersama 2 pil tingkat 8. Hal ini tentu membuat Yaolou terkejut, bahkan dia merasa sedang dirampok pemilik pasar karena bagaimanapun batu awal 7 warna tidaklah semahal itu. Di sini pemilik pasar itu mencoba memprovokasi Medusa agar menyetujui keinginannya.
membuat Xiaoyan khawatir. Akhirnya Medusa pun berkata jika dia tidak pernah menginginkan sesuatu selama ini. Namun kali ini dia benar-benar menginginkan batu asal 7 warna dan meminta Xiaoyan untuk mengeluarkan pil yang diminta oleh pemilik pasar itu. Xiaoyan yang tidak akan melawan Medusa dengan cepat mengeluarkan pilnya dan mengambil batu asal 7 warna untuk Medusa. Sepanjang perjalanan mereka membahas batu asal 7 warna yang memang sangat penting bagi suku manusia ular karena memiliki sebuah rahasia untuk berevolusi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai pada tempat lelang terbesar. Setelah melalui pemeriksaan token, Xiaoyan, Yaolou, dan Medusa akhirnya masuk. Namun di lorong ini ada kabut yang tebal, membuat Xiaoyan waspada, menyadari jika kabut itu bukan kabut biasa. Ternyata kabut itu sengaja disiapkan oleh tempat lelang guna menyembunyikan identitas asli ketika mengikuti lelang. Kabut itu berubah menjadi jubah dan merubah penampilan semua orang yang hadir. Akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya masuk ke dalam aula utama di mana proses lelang dilakukan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.